Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ismail. Perkenalkan nama saya Muhammad Sigit Satrio dari kelas SA NPM 2019 465 00 185. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya mengenai analisis halayak dan juga konsep kreatif. Saya akan share screen terlebih dahulu. Analisis halayak. Untuk tugas akhir saya ini objeknya yaitu fasilitas pejalan kaki. Lebih tepatnya di kawasan Jenderal Sudirman, DKI Jakarta. Untuk media perancangannya adalah buku ilustrasi. Yang pertama adalah segmentasi geografis. Untuk wilayah cakupannya yaitu Jabodetabek, yaitu urban dan suburban dengan kepadatan penduduk 29.116.662 jiwa. Berdasarkan data statistik dari BPS tahun 2019, terdapat 1.255.771 komuter atau yang berkegiatan di luar wilayahnya dari Bodetabek yang berkegiatan utama di DKI Jakarta. Sebagian besar komuter tersebut berkegiatan utama bekerja 83%, sisanya adalah sekolah dan kursus dengan 17%. Moda transportasi utama yang paling banyak digunakan untuk pulang pergi tempat kegiatan adalah sepeda motor, yaitu 63%, dan transportasi umum 26%. Dari data tersebut, Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional menjadi daya tarik bagi usia produktif, yaitu 15 tahun ke atas, untuk berkegiatan bisnis dan bersekolah di 5 wilayah di Jakarta. Namun, penggunaan fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan moda transportasi publik masih sangat minim. Untuk itu, wilayah Jabodetabek dipilih sebagai target yang disasar oleh media yang dirancang. Yang kedua adalah segmentasi demografis. Usia 15 sampai 25 tahun, status ekonominya menengah umum, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, untuk pendidikan SMA dan universitas, pekerjaan pegawai negeri dan swasta. Remaja dengan rentang usia 15 sampai 25 tahun atau peralihan menuju dewasa muda. Pada fase ini, mayoritas target halayak berada di tahapan akhir masa pendidikan, yaitu di bangku sekolah menengah atas dan universitas. Nantinya mereka akan siap terjun ke dunia yang baru, yaitu dunia kerja. Pemahaman akan manfaat dari fasilitas pejalan kaki dapat mendorong halayak agar antusias berjalan kaki dan mengintegrasikannya dengan transportasi umum yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah segmentasi psikografis. Itu remaja pengguna transportasi pribadi dan masih antarjemput oleh orang tua, senang bermain, pada fase pembelajaran, aktif bersosialisasi, senang bepergian, senang membaca buku, open-minded, menyukai tempat-tempat yang mengandung nilai estetika, dan fase pendewasaan diri meliputi emosi, fisik, dan juga mental. Pada masa remaja menuju peralihan, cenderung memiliki rasa keingintahuan yang begitu besar terhadap hal-hal yang bersifat pembaruan, di mana kondisi emosilah yang menjadi dasar dari sasaran media ilustrasi. Berikutnya adalah targeting. Remaja laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 15-25 tahun atau peralihan menuju dewasa muda yang tinggal di wilayah perkotaan Jabodetabek. Pada fase ini, mayoritas target halayak berada di tahapan akhir masa pendidikan, yaitu di bangku SMA dan universitas. Nantinya mereka akan siap terjun ke dunia yang baru, yaitu dunia kerja, dan harus menentukan moda transportasi apa yang akan mereka gunakan. Sifat dasar remaja yang suka mencari hal-hal yang baru dan aktif bermedia sosial menjadi daya dorong untuk memiliki kesadaran akan pentingnya berjalan kaki sebagai bagian dari upaya Jakarta menuju walkable city. Yang berikutnya adalah positioning. Kehadiran buku ilustrasi sebagai media yang diharapkan lebih spesifik, menyampaikan informasi dan mempersuasi halayak melalui edukasi yang tervisual
untuk menarik antusiasme pembaca. Ilustrasi pada buku juga merangsang daya imajinasi halayak akan objek yang diangkat. Posisi objek di benak masyarakat, di mana selama ini media lain yang sama-sama mengangkat objek fasilitas pejalan kaki, seperti berita di situs online, YouTube, dan media sosial lainnya masih didominasi dengan tema politik dan tema bahasan untuk halayak yang jauh lebih dewasa. Perancangan buku ilustrasi sebagai media informasi bahwa Jakarta menuju kota ramah pejalan kaki, di mana dalam beberapa tahun terakhir menempatkan pejalan kaki menjadi prioritas utama dalam pembangunan ruang jalan dalam kaitannya dengan penanganan transportasi bebas emisi. Artinya, fasilitas yang dibangun memprioritaskan keselamatan, kenyamanan, dan segala kebutuhan bagi para pejalan kaki. Edukasi kepada remaja mengenai fungsi dan manfaat fasilitas pejalan kaki di DKI Jakarta melalui buku ilustrasi ini diharapkan nantinya remaja mau menggunakan moda transportasi publik yang terintegrasikan dengan fasilitas pejalan kaki sebagai bagian dari upaya mengurangi dampak polusi kendaraan pribadi dan juga mengurangi kemacetan yang disebabkan dengan laju pertumbuhan kendaraan pribadi dari dalam maupun dari kota-kota sekitar Jakarta. Untuk berikutnya, saya akan mempresentasikan konsep kreatif. Ya, ini adalah konsep kreatif dari perancangan buku ilustrasi pada tugas akhir saya. Untuk objeknya fasilitas pejalan kaki, untuk medianya buku ilustrasi. Pertama itu konsep media. Untuk judul buku ilustrasi saya adalah perancangan buku ilustrasi berjudul Jakarta Ramah Bagi Pejalan Kaki. Untuk judul dari buku ilustrasi saya adalah Jakarta Ramah Bagi Pejalan Kaki. Jadi buku ilustrasi ini membahas tentang objek fasilitas pejalan kaki yang ada di Jakarta. Lebih spesifiknya di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sebagai kawasan percontohan fasilitas pejalan kaki yang telah dibangun di Jakarta. Untuk kata Jakarta pada judul menunjukkan lokasi objek perancangan dan bermakna upaya Pemprov DKI Jakarta yang berkomitmen menjadikan pedestrian sebagai prioritas lajur utama dengan mengedepankan nilai kesetaraan dan inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat yang tertuang dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki di Jakarta. Sedangkan kata ramah bagi pejalan kaki adalah sebuah gambaran kondisi fisik ideal fasilitas pejalan kaki yang didesain dan telah dibangun agar ramah bagi para penggunanya, yaitu para pejalan kaki. Deskripsi buku ilustrasi. Untuk judul medianya adalah Jakarta Ramah Bagi Pejalan Kaki. Formatnya landscape, ukuran 18 kali 26 cm. Untuk halamannya kurang lebih 63 halaman. Material yang digunakan adalah hardcover, isi matte paper 150 gram. Untuk ilustrasinya kurang lebih 43 ilustrasi. Untuk alur hierarki pembacaan buku ilustrasi ini dari sisi kiri ke kanan. Ya, bisa dilihat di sebelah bawah kanan adalah contoh mockup desain yang kira-kira nanti akan dicetak sebagai buku ilustrasi di hardcover. Ini bagian sisi dalamnya dan ini bagian cover luarnya. Berikutnya konsep visual. Gaya ilustrasi pada perancangan ini menggunakan referensi dari para ilustrator yang mengusung gaya pop art dengan permainan warna semi realis dengan saturasi tinggi dan outline hitam sederhana. Garis dari pop art terlihat jelas dan merupakan representasi simbol ilustrasi menggunakan outline yang tegas, objek yang diambil dari orang dan benda dalam budaya populer. Ilustrasi dengan sentuhan pop art
pada buku merangsang pembaca untuk bisa membayangkan objek yang real dan suasana lingkungan di sekitar objek tersebut secara lebih imajinatif. Ilustrasi juga dapat menggambarkan objek dengan situasi yang jauh lebih ideal sebagai sarana percontohan kepada halayak yang dituju. Pembaca pada segmentasi remaja kecenderungannya menyukai suatu bahan bacaan yang mempunyai ilustrasi visual semi realistis sebagai daya tarik membaca. Ilustrasi sebagai gambaran pesan yang tidak terbaca yang dapat menguraikan deskripsi bentuk pada objek. Dan berikut adalah ilustrasi penyeberangan pelikan crossing hasil rancangan dari saya. Ini saya gunakan Adobe Photoshop untuk membuat ilustrasi ini. Ini kira-kira nanti akan diletakkan di dua halaman sekaligus. Jadi halaman sisi kiri dan sisi kanan ini akan menyambung. Jadi dimensinya agak landscape. Untuk skema warna yang saya gunakan ada 4 warna utama. Yang pertama itu ada kuning ya, saya namakan kuning gigi balang karena memang terinspirasi dari gigi balang yang identik dengan kebudayaan Betawi. Untuk warna biru muda atau biru pesisir ini terinspirasi dari pesisir pantai Jakarta yang berwarna biru muda. Untuk warna pinknya saya namakan pink none karena identik dengan sisi feminis. Dan biru tua atau biru abang untuk mencerminkan sisi pria. Dan juga ada 2 warna pendukung yaitu hitam dan putih untuk elemen dan juga font. Saya gunakan 2 kombinasi warna dengan kombinasi warna pertama yaitu warna dingin dan kombinasi warna hangat. Menor adalah terminologi dari bahasa Betawi yang berarti berwarna-warni atau warna yang mencolok. Keluarga warna yang terinspirasi dari karakter kotanya yang beragam. Gugusan warna dingin dan warna panas yang mewarnai kehidupan di kota Jakarta. Terwujud dalam 4 warna cerah, mewakili beragam karakter membentuk wajah Jakarta seutuhnya. Jadi untuk skema warnanya ini saya rasa sangat cocok untuk digunakan di buku ilustrasi ini karena buku ilustrasi ini juga mengusung warna-warna mencolok dari pop art. Untuk keempat warna primer ini kuning gigi balang, yaitu warna ini bermakna kehangatan, keramahan, dan inklusivitas yang diimplementasikan pada bangunan fisik fasilitas pejalan kaki di Jakarta. Warna kuning ini juga identik dengan guiding block atau ubin pemandu tunanetra yang biasa kita jumpai di trotoar-trotoar di Jakarta. Untuk biru pesisir atau biru muda ini sebagai simbol dari kota yang memiliki kepulauan dan juga pantai. Warna ini juga menggambarkan sisi modernitas dan masa depan kehidupan kota Jakarta menuju walkable city. Kemudian pink none merupakan semangat yang cerah atau kontras dari masyarakat kota Jakarta. Warna ini menggambarkan energi para pejalan kaki dalam melangkah. Yang terakhir adalah biru abang atau biru tua yang mewakili pergerakan masyarakat Jakarta yang berdampingan dan saling terkoneksi. Warna ini menggambarkan fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan transportasi publik. Berikutnya adalah pemilihan huruf Jakarta plus Jakarta Sans Display font dipilih berdasarkan kesesuaian font dengan konsep layout yang diusung. Font ini termasuk jenis huruf bergaya modern. Daya tarik utama dan membuat font ini berbeda adalah setiap huruf memiliki indahnya keragaman tersendiri. Berbagai eksplorasi bentuk yang memperkaya ekspresi dan cerita tentang perbedaan yang hidup berdampingan. Keragaman itu digambarkan pada 3 keluarga font plus Jakarta Display, lingkar, lancip, dan lurus. Ini maksudnya untuk pemilihan font plus Jakarta Sans Display ini pada bagian subjudul atau judul ini pada bagian lowercase-nya ini bisa dipilih ada 3 jenis yang bisa digunakan untuk
Untuk judul bisa dilihat di bagian A kecil ada 3 jenis font yang berbeda yang bisa disesuaikan dengan desain yang akan kita rancang di buku ilustrasi saya ini. Untuk bagian teks paragraf saya gunakan Plus Jakarta Sans Text dengan gaya style font yang hampir serupa, namun dia jauh lebih tipis agar memudahkan untuk membaca. Berikut adalah hierarki penggunaannya. Untuk bagian judul digunakan font Plus Jakarta Sans Display medium, kurang lebih ukurannya 33 poin. Dan untuk bagian huruf kecilnya ini bisa di-customize. Untuk bagian A-nya ini terlihat ada yang runcing, ada yang bulat, juga ada yang hook-nya panjang. Ini bermakna stylistic alternatif, itu bisa digunakan di Adobe Illustrator atau program desain, ini bisa dirubah untuk bagian lower case-nya. Dan ini biasa saya gunakan pada bagian judul atau ya pada bagian judul lebih tepatnya. Dan biasanya saya gunakan warna antara biru dan juga pink. Untuk bagian tajuk atau subjudulnya masih saya gunakan Plus Jakarta Sans, tapi yang bagian ini Jakarta Sans Text. Itu font yang jauh lebih sederhana dengan kurang lebih ukuran 14 poin dan ketebalan bold. Dan untuk bagian teksnya saya gunakan Plus Jakarta Sans Text. Untuk bagian body copy ukurannya kira-kira 11 poin dan ini ukurannya books. Ragam variasi font ini juga dapat digunakan secara bersamaan untuk menciptakan penekanan pada pesan tertentu dan menetapkan hierarki visual untuk memudahkan membaca. Hal ini bisa dicapai dengan menetapkan jenis font, tingkat ketebalan, warna, dan ukuran. Berikutnya adalah teknik pengerjaan. Tahapan penggambaran objek dimulai dengan observasi di lapangan. Dalam hal ini, saya melakukan sesi pemotretan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dengan 5 sesi pengambilan gambar pada siang, sore, baik di hari weekday atau di weekend. Observasi dilakukan dalam upaya mengumpulkan data berupa foto-foto sarana dan prasarana menunjang fasilitas pejalan kaki dan menggambarkan kondisi terbaru dari fasilitas pejalan kaki pada tiap waktu yang berbeda. Jadi program desain yang saya gunakan yaitu Adobe Photoshop yang pertama saya gunakan untuk menerangi atau menaikkan kontras dari fotonya dan mengcrop bagian-bagian tidak saya gunakan pada ilustrasi. Yang berikutnya, tahapan berikut adalah pembuatan outline yaitu. Pembuatan outline ini saya gunakan outline hitam dan juga warna dasar untuk memudahkan pada proses coloring. Jadi untuk brush yang saya gunakan itu yaitu charcoal pencil, ya yaitu brush yang mirip dengan crayon, jadi agar lebih kelihatan bahwa ini adalah style pop art yang digambar dengan teknik manual melalui komputer. Untuk gaya ilustrasinya ini terinspirasi dari style pop art yang cenderung lebih sederhana dan semi realistik. Berikutnya, ya ini yang terakhir adalah hasil ilustrasi yang sudah saya buat untuk di beberapa bagian ilustrasi saya. Dan pada saat ini juga saya masih tengah mengerjakannya, masih sekitar 60%. Jadi ini saya tampilkan yang sudah jadi, dan ilustrasi ini saya gunakan di bagian cover depan. Untuk warna pop art ini cenderung mencolok dan juga identik dengan terminologi Betawi yaitu menor, yaitu warna-warna cerah yang bisa membangkitkan semangat pembacanya agar lebih antusias lagi untuk membaca buku ilustrasi dan rancangan dari saya.
Saya rasa cukup sekian, presentasi yang bisa saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.